Halo, nama saya Fatan Umar Rabani dengan NIM 230101211403110. Nama saya Alfian Fajarinanto dengan nomor NIM 2301211240241. Perkenalkan, nama saya Haliza Itsnawindira dengan NIM 2301211402332. Perkenalkan, nama saya Fian Aldo Yuristiawan, NIM 2300121140292. Perkenalkan, nama saya Rebani Azari Baharudin dengan nomor NIM 320101211409290. Perkenalkan, nama saya Cipta Stakul dengan NIM 230101211400283. Perkenalkan, namaku Salma Dewi Lestari dari Peternakan D dengan NIM 2301211124252. Video kali ini membahas tentang materi ukuran pemusatan data dan ukuran dispersi. Latar belakang, pada laboratorium 3 dengan materi ukuran pemusatan data dan ukuran dispersi, meneliti ukuran pemusatan data dan ukuran dispersi. Ukuran pemusatan data sendiri digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai sekumpulan data. Ukuran pemusatan data ini terdiri dari min itu perhitungan menghitung rata-rata dari sebuah data berkelompok, median, nilai tengah atau data yang terletak di tengah-tengah pada data berkelompok. Sedangkan ukuran dispersi adalah ukuran penyebaran suatu berkelompok data terhadap pusat data. Ukuran dispersi yang sering digunakan dalam penelitian ialah jangkauan, range, simpangan rata-rata, mean deviation, variance, dan deviasi baku, standard deviation. Tujuannya agar peneliti dapat memahami tentang ukuran pemusatan data dan ukuran dispersi, agar ukuran pemusatan data dan ukuran dispersi dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa mempelajari dan memahami cara menimbang hewan ternak, agar mempermudah menghitung dan menimbang jumlah hewan ternak, dapat menganalisis hewan ternak dengan mudah dan cepat. Aku akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data atau rata-rata hitung, min. Jadi, rata-rata hitung min itu ada dua. Yang pertama, data tunggal dan data kelompok. Data tunggal, rumusnya adalah X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn per N sama dengan Xi per N. Dan data kelompok, rumusnya adalah XF tambah XF plus XF dibagi F1 dikurang F2 ditambah Fn. Nah, kita langsung lanjut ke contoh soal ya. Jadi, di sini contoh soalnya adalah diketahui X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan min 3, X4 sama dengan 4. N-nya adalah 4. Dan ditanya X-nya itu berapa? Dijawabnya rumusnya. Jadi, masukkan ke rumus langsung jadi 2 tambah 3 dikurang 3 ditambah 4 dibagi 4. Jadinya adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dispersi. Dispersi adalah ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Dan saya juga akan menjelaskan tentang rentang. Rentang merupakan selisih antara bilangan terbesar dan terkecil dalam himpunan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang varians dan koefisien variasi. Yang pertama ialah varians. Varians merupakan kuadrat simpangan baku. Varians atau data berkelompok. Di sini terdapat dua rumus. Yang pertama ialah rumus sampel, yang kedua ialah rumus populasi. Dari rumus sampel itu terdapat S kuadrat, S1, F1, X aksen. Yang mana S kuadrat itu ialah varian sampel. X1 itu ialah nilai tengah kelas ke-1 dan F1 ialah frekuensi kelas ke-1. X aksen adalah rata-rata sampel. Yang rumus kedua ialah rumus populasi. Di situ terdapat A kuadrat, X1, F1,
dan X-aksen. A kuadrat ialah varians populasi. X1 ialah nilai tengah kelas ke-1. F1 adalah frekuensi kelas ke-1. Dan X-aksen ialah rata-rata populasi. Dan yang kedua ialah koefisien variasi. Koefisien variasi ialah perbandingan antara simpangan standar dan harga atau nilai-nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Ini adalah rumus dari koefisien variasi. Keterangannya di sini S itu ialah simpangan rata-rata dan X-aksen itu rata-rata hitungan. Rata-rata simpangan. Ukuran ini dapat digunakan untuk melihat rata-rata simpangan antara sifat nilai data dengan rata-rata hitungannya. Dan berikut rumusnya. Simpangan baku. Simpangan baku adalah ukuran variabilitas yang paling berperan penting dalam analisis statistika lanjutan. Ini rumus simpangan baku data tunggal, data sampel, data kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang angka baku Z. Angka baku Z sendiri merupakan perubahan yang mengukur simpangan dari rata-rata hitung dalam satuan simpangan baku dan merupakan besaran tanpa dimensi. Rumusnya sendiri ada Z sama dengan XI min X bar per S. Keterangannya sendiri Z sama dengan angka baku, XI sama dengan nilai suatu data, X bar sama dengan rata-rata hitung, S sama dengan simpangan baku. Ya, di sini ada contoh soal angka baku Z. Yang pertama, jika diketahui angka baku nilai ulangan matematika suatu kelas 1,5 dan simpangan bakunya 2, jika Ayu berada di kelas tersebut nilai ulangan matematikanya 70, maka rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah, berarti kan angka bakunya 1,5, terus simpangan bakunya 2, XI nya 70. Jadi 1,5 sama dengan 70 min X bar per 2, 2 nya dipindah jadi 3 sama dengan 70 min X bar sama dengan 67. Jadi rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah 67. Contoh soal yang kedua. Nilai rata-rata matematika suatu kelas adalah 7. Diketahui Fadil mendapat nilai 8 dan standar deviasi dari ulangan tersebut adalah 0,5. Tentukan angka bakunya. Dari soal kita mendapatkan data, berarti X barnya sama dengan 7, S sama dengan 0,5, XI sama dengan 8. Maka Z sama dengan 8 min 7 per 0,5. Z sama dengan 1 per 0,5. Angka bakunya berarti 2. Kesimpulannya adalah, jadi setelah melakukan kegiatan ukuran pemusatan dan ukuran dispersi, kita dapat mengetahui rata-rata hitung atau MEN, rentang, rata-rata simpangan, simpangan baku, varians, koefisien variasi, dan angka baku Z. Dengan kita mengetahui caranya, dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari untuk hasil dalam pendataan penelitian. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.